Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat ingkang minulya. Pengaosan ing enjang menika tasih nyambung kala winginane ingkang dereng rampung, inggih menika masalah dosa-dosa besar yang sering diremehkan oleh umat Islam. Dari sekian poin ingkang sampun kula jelasaken, poin kali ini termasuk dosa-dosa besar yang sering diremehkan oleh umat Islam, inggih menika memberi dan menerima suap, termasuk yang menjadi perantara sehingga suap menyuap itu terjadi. Niku termasuk dosa serius, dosa besar. Saking gedene dosa sampai Rasulullah niku ngginakaken kalimat la'anallah 'ala ar-rashi wal murtashi. Laknat Allah atas orang-orang yang menyuap dan menerima suap. Di dalam hadis yang lain dikatakan juga termasuk tiang-tiang sing menjadi perantara sehingga suap menyuap itu terjadi. Padahal kasus ngeten niki nyuap dan disuap ngeten niki ten Indonesia niku sampun biasa. Di dunia apapun di dunia ini, di dunia Indonesia niki wabil khusus niku sampun koyok-koyok biasa. Soal administrasi misalnya, nalika wonten sebagian tiang badhe ngurus napa kemawon di suatu instansi pemerintahan, kadang-kadang sering terjadi timbang barek ngurut administrasi nunggu berhari-hari urusannya gak rampung, akhirnya piyambake nyuap 5 juta, 7 juta. Tujuannya nopo? Tujuannya di urusan administrasi ini selesai luwih cepet. Saudara, kadang-kadang kan gini tiang sing ngurus surat-surat administrasi macam-macam nih jalur polos biasa suwe urusan ini suwe. Kadang-kadang persoalan itu saja nih gampang, ngurus sedino ngoten mawon sudah selesai. Tapi di bulet karian via pemerintah, di bulet sampai saulan gak selesai. Untuk memuluskan niki akhirnya wonten sebagian tiang niku nyuap, wonten via sing disuap. Lah kata Rasulullah, sing nyuap sing rimo suap niki sama-sama hukumnya haram dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menggunakan laknat begini niki pertanda dosa besar. Allah murka gitu niki. Tapi dianggap biasa oleh banyak manusia niki. Termasuk tiang sing dadi perantara sehingga suap menyuap niku terjadi. Di dunia pendidikan terjadi ngeten niki. Kadang-kadang duwe anak ambisius wong tuane kepengin iso mlebu negeri.
Padahal nilai anak ini ku pas-pasan. Kalau seandainya mlebu negeri gak klebu niki. Akhirnya apa yang terjadi? Si wong tua niki melakukan suap. Wonten via-via tertentu sing disuap 5 juta, 7 juta. Supados napa? Tujuane supados anak ini iso mlebu sekolah negeri. Dunia ngeten iki sering terjadi dan dianggap biasa. Maka orang tua yang melakukan suap via tertentu yang disuap niki klop niki. 2 via yang dilaknat oleh Allah. Kalau seandainya ada via yang 3 yang menjadi perantara sehingga suap menyuap niku terjadi, masuk. Saumpama ana wong sing kepengin anake iku mlebu negeri tapi gak ngerti carane ya apa. Akhirnya ana wong sing cerita, "Yu, sampean nek gelem yu, nek anakmu kepengin mlebu sekolah negeri kok yu, carane gampang yu. Sampean sogok yu. Kepala sekolah ini sampean sogok. Gawakno apa-apa yu sakmene juta. Yakin wis klebu." Lho wong sing ngekei dalan ngene lho sing crita ngeten iki lho niki termasuk masuk kelompok tiang-tiang sing dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik yang menyuap, yang menerima suapan, dan yang menjadi perantara sehingga suap menyuap itu terjadi. 3 kelompok ini termasuk orang yang mendapatkan laknat Allah. Hati-hati ini. Tapi ini dianggap biasa. Nopo malih tiang-tiang sing biasa korupsi ini, masya Allah itu dosanya luar biasa besar dan sulit taubatnya. Indonesia ini terkenal ahli korupsi ini. Nopo mawon dikorupsi wis. Kecuali tiang-tiang sing diluruskan oleh Allah, imannya dikokohkan oleh Allah. Padahal korupsi ini Pak Bu, tobatnya itu sulit. Nopo malih sing dikorupsi ini ku duwe rakyat, mboten cukup tobat marang Allah tok niku. Saudara, termasuk kadang-kadang seringkali terjadi ono wong sing ambisius kepengin dadi pegawai negeri, awam mecer kepengin dadi pegawai negeri. Akhirnya nopo wonten sing ngabari nyogok kadang 10 juta bahkan 20 juta bahkan ono sing ratusan juta. Kalau seandainya gara-gara nyogok kepengin dadi pegawai negeri kemudian betul-betul dia gol dadi pegawai negeri, demi Allah saya katakan gaji dia tiap bulan itu hukumnya haram. Kalau seandainya masuk pegawai negeri bener niki gara-gara nyogok niki wau, tiap bulan gaji yang diterima itu hukumnya haram. Dan kalau seandainya ada orang yang ngasih informasi ngekei dalan sehingga terjadi niku nyogok niku sampai gol dadi pegawai negeri, lha sing ngasih informasi jadi perantara niki nggih termasuk. Tapi seringkali ngeten iki sering diremehkan oleh banyak manusia. Hati-hati Pak Bu. Persoalan ini serius benjing ten alam akhirat niku, sangat-sangat serius. Tapi sering diremehkan oleh banyak manusia. Pun sing polos-polos mawon lah. Nek kepengin mlebu ten pundi anake, ya didelok kemampuan anake. Melu seleksi secara umum ngoten mawon. Kalau seandainya mboten klebu ya wis. Gak usah kok gawe dalan aneh-aneh. Kalau seandainya klebu sekolah di favorit sekolahan, idolanya orang-orang banyak, kula khawatir kalau seandainya klebu temen tapi dalane nyorok nyuap ngeten iki, ilmune niku mboten berkah. Jelas ilmune niki mboten berkah. Garano dadi sengsara anake malan ngeten iki. Sudah ngikuti seleksi umum saja. Kalau enggak masuk ya sudah enggak masuk.
Yang toh masih banyak sekolah yang lain toh. Saudara kaum muslimin ingkang minulya, niki persoalan serius wae. Soal suap menyuap niki hati-hati. Termasuk dosa besar, tapi sering diremehkan oleh banyak manusia niku nyuwun sewu. Wong sing mangan harta benda riba, Pak. Niki serius dosanya ini. Tapi sering diremehkan oleh banyak manusia. Coba fahami surat Al-Baqarah ayat 278 279 niki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan seluruh sisa-sisa riba jika kalian mengaku orang yang beriman. Niku ngaku wong Islam, bahkan ngaku orang yang beriman, tinggalkan seluruh sisa-sisa riba. Gak usah kemudian berpikir sekian persen, sekecil persen apapun, tinggalkan, kata Rasulullah, kata Allah. Fa'ilam taf'alu, awas, jika kalian tidak tinggalkan sisa-sisa riba itu, fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Baru konteks riba niki Allah niku murka betul akan memerangi. Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku-pelaku riba niki. Kalau seseorang diperangi menungso biasa, Bu, mungkin isok menang sian. Tapi kalau Allah yang memerangi, Rasulullah yang melakukan peperangan, gak ngira menang. Niki menunjukkan Allah niku dahsyat marahnya terhadap pelaku riba niki. Tapi sering diabaikan. Saudara, Rasulullah nate dawuh ngeten, dirhamur riba, 1 dirham uang riba niku ya'kuluh rajul, yang dimakan oleh seorang laki-laki itu asyaddu min 36 zanyah. Itu dosanya lebih dahsyat, dosanya lebih besar daripada melakukan perzinahan sebanyak 36 kali. Padahal dalam pandangan Islam sekali saja melakukan perzinahan itu dosa besar, apalagi sampai 36 kali. Yentoh masih kalah besar dosanya hanya dengan memakan 1 dirham uang riba. Wahwa ya'lam, kalau dia tahu bahwa itu uang riba. Makanya hati-hati ngeten iki, Bu. Kalau winginane sampun ngomong, termasuk uang riba niku nyuwun sewu, bunga-bunga bank konvensional itu loh, Pak. Panjenengan, Bu, sing duwe bojo bae mergawe di luar negeri, ten Malaysia, ten pundi-pundi, kok kalau seandainya suatu ketika ono bojo panjenengan kok kirim duit lewat bank konvensional, begitu nyampe tarik duit niki pindah di bank-bank yang Islami, bank syariah. Jadi begitu dikirim masuk tarik duit niki pindah ke bank syariah. Berikhtiar. Di Indonesia ini sudah banyak bank-bank syariah yang Allah halalkan. Ojo diindep mawon ten bank-bank konvensional, panjenengan cukup benulan niki ada bunganya dan itu hukumnya haram. Tapi dianggap biasa. Panjenengan tinggal di bank-bank plat merah niku numpuk, mulai sing titip duit sampai sing utang duit. Padahal di situ banyak jebakan setan yang hukumnya haram, termasuk lewat bunga niki. Panjenengan kalau seandainya duwe dulur, duwe anak, kemudian kerja di bank-bank konvensional, niku gaji niki haram.
Jangan dianggap remeh. Rasulullah nanti dawulah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai wa hum sawa, kata Rasulullah. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Rasulullah melaknat orang yang memberikan makan riba itu, sing ngutangi riba niku. Allah melaknat juru turis riba. Allah melaknat yang menjadi saksi riba. Wa hum sawa, mereka hukumnya sama semuanya. Dadi ini ana wong sing mergawe ten bank konvensional, Pak, Bu. Ternyata berdasarkan hadis niki, mulai direktur utama, seluruh staf termasuk security, ben ulan itu makan harta benda haram. Gajine niku gaji haram, aja enak-enakan niki. Koyok-koyok berangkat teko omah dasinan, melitit sepatune segala macem. Gaji yang dia terima itu haram. Panjenengan sing duwe mantu mergawe ten bank-bank konvensional, hati-hati aja enak-enakan iki. Persoalan serius. Mulai ten alam kubur sampai ten alam akhirat, dia pastikan orang ini akan disiksa oleh Allah. Dan bukti ngoten niku sampun kathah, Pak. Ki mlebu kuburan mawon lho. Allah pernah menunjukkan dia terbakar gosong, dan itu fakta. Siapa mereka? Mereka, dia itu orang yang jadi pimpinan cabang bank konvensional. Niku nate terdados dengan itu. Makanya hati-hati. Bank konvensional niku, Pak, Bu, iku gawenane wong kafir. Sengaja diselundupkan masuk Indonesia ngeten iki, dihancurkan, diporak-porandakan sudah. Diacak-acak hukum Islam ngeten iki. Niku gawenane wong kafir ngoten niku. Dan ini dianggap biasa. Ngeten iki dianggap biasa. Awas, hati-hati. Nasihat sudah kita terima. Karek kula lan panjenengan sami ngikuti aturan Allah napa mboten? Kalau ngikuti aturan Allah, lebih hati-hati kita dalam soal rizki ngeten iki, insyaallah Allah akan selamatkan. Termasuk hukumnya haram tapi sering diremehkan. Kata Rasulullah, niku wong sing jalo, Pak, wong sing ngemis padahal sudah bercukupan, niki nggih mboten angsal. Sajane ngoten wis cukup, rezekine wis cukup, tapi suka ngemis. Perhatikan dasar hukum berikut niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang meminta-minta padahal dia sudah berkecukupan, maka sama halnya dia mengumpulkan bara api neraka di dalam perutnya itu. Sahabat tanya, ya Rasul, lantas ukuran cukup niku pripun ya Rasul? Kata Rasulullah, nek dina iku ana sing dikemangan, makan siang, makan malam, berarti dia sudah cukup. Dina iku nek ana sing dikemangan, makan siang, makan malam, berarti dia sudah berkecukupan. Enggak boleh kemudian meminta-minta. Tapi zaman sakniki kan mboten ngoten. Seringkali sing njaluk niki luweh sugih katimbang sing dijaluki. Koyok-koyok pacakane melarat, gawarek cilik segala macem. Padahal ya pancene penggaweane ngoten. Pancene penggaweane ngoten. Panjenengan tinggal di pasar-pasar Gresik ngeten iki. Napa malih nek pasaran ngoten niku. Memang digawe penggaweane. Nah, Islam tidak mengajarkan ngeten iki sajane. Panjenengan hati-hati nek ten Jakarta, ten kota-kota besar, ngeten iki pun wonten perdane. Wong ngekeki mawon niki kena pasal ten kota-kota besar kata Jakarta, Surabaya niku. Hati-hati nek panjenengan numpak mobil kemudian ngasih, boh ngasih pengamen, boh ngasih pengemis, niki wonten CCTV niki mangke. Saged ugi panjenengan di stop, dikenakan pasal.
ancaman niki terus perda niki iso sampai 2 wulan Pak, iso sampai 30 hari, bisa sampai 2 bulan. Nggih wonten sanksine administrasi, wonten sanksine denda nggih wonten ngeten iki. Makanya kula lan panjenengan sami, Islam niku tidak mengajarkan mengemis ngoten niku wae. Bahkan kata Rasulullah, tiang sing ngemis niku nasibe besok ten alam akhirat, piyambak akan nyakari awake dhewe sampai tinggal tulang belulang mawon. Wajah ini dicakari dewe, awake dicakari dewe sampai tinggal tulang belulang. Nek besok ten alam akhirat kau panjenengan menyaksikan ana wong sing ngono, berarti niki alamat kesalahan fatalnya dulu suka ngemis padahal sudah berkecukupan. Pun sameten mawon. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.